Hey gengs! Setiap tahunnya umat muslim merayakan Hari Raya Kurban, di mana binatang seperti sapi, kambing, serta unta menjadi binatang yang dikurbankan. Gak cuma di Indonesia, di seluruh dunia di saat yang sama juga merayakan Hari Raya Kurban ini, termasuk Arab Saudi. Nah, tapi pernah kepikiran gak sih gengs, gimana kurban di Arab Saudi menggunakan unta? Penasaran seperti apa? Yuk simak! Kurban unta di Arab. Berbeda dengan Indonesia yang umumnya menggunakan kambing atau sapi sebagai binatang kurban, di Arab binatang yang umum dijadikan kurban adalah unta nih gengs. Namun ternyata penyembelihan unta untuk kurban berbeda dengan sapi maupun kambing nih gengs. Di Arab, unta-unta yang akan disembelih dibiarkan berdiri begitu saja, bahkan tidak dipegangi oleh orang-orang. Setelah siap, seorang tukang jagal cukup menggunakan pisau runcing yang sangat tajam, dan seketika dia akan menusuk leher unta hanya dengan sekali tebasan. Selain itu, menurut beberapa sumber, pemerintah Arab bahkan sudah menggunakan teknologi modern buatan Jerman nih gengs. Berbeda dengan di Indonesia, di mana hewan kurban diangkut atau diarak seperti biasa, di Arab unta diangkut menggunakan semacam kren karena ukurannya yang memang besar. Unta-unta ini akan diikat untuk kemudian dimasukkan ke dalam truk atau transportasi lainnya. Setelah disembelih, daging unta ini akan diproses untuk dikuliti serta dagingnya akan dipotong dan dikemas secara otomatis. Sistem ini dianggap lebih cepat dalam pendistribusian daging kurban. Hewan kurban dirias. Bukan Indonesia namanya kalau tidak punya tradisi unik, termasuk warga Pasuruan nih gengs. Saat menjelang Hari Raya Kurban, mereka punya tradisi mantenan sapi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Pasuruan untuk menghormati hewan kurban yang akan disembelih. Menariknya, sapi-sapi warga yang akan dijadikan kurban akan dirias cantik mungkin layaknya pengantin. Bahkan, hewan tersebut juga akan diberikan kalung bunga 7 rupa, lalu dibalut dengan kain kafan, serban, serta sajadah. Semua sapi yang sudah dirias akan diarak oleh ratusan warga menuju masjid untuk selanjutnya diserahkan kepada panitia kurban. Gak cuma di Pasuruan, di Turki hewan kurban juga diperlakukan serupa nih gengs. Di sini binatang kurban akan dihias dan dirias cantik mungkin, lengkap dengan hiasan pita-pita warna-warni. Hewan kurban kabur. Kejadian unik saat Hari Raya Kurban juga sering terjadi nih gengs. Salah satunya adalah binatang kurban yang mengamuk atau bahkan kabur saat akan disembelih. Seperti kejadian yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Dalam sebuah video yang viral di sosial media pada hari Idul Adha memperlihatkan seekor sapi kurban yang berlari dan mengacaukan ibadah sholat Id. Sapi tersebut diduga lepas dan nyelonong masuk ke dalam masjid. Sontak, banyak jamaah, terutama jamaah perempuan, lari kocar-kacir saat sapi tersebut masuk ke dalam masjid. Kejadian lainnya juga tak kalah unik nih gengs. Seekor kambing jenis domba kabur sesaat sebelum dilakukan penyembelihan. Dalam video terlihat, domba tersebut memanjat atap rumah warga. Terlihat juga beberapa orang mencoba menangkap kambing tersebut. Setelah bersusah payah, akhirnya kambing tersebut berhasil ditangkap. Tempat cuci hewan kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha, ternyata nggak cuma jualan hewan kurban yang sedang rame nih gengs. Karena di kota Karachi, negara Pakistan, ada sebuah jasa unik yang menawarkan jasa cuci untuk hewan kurban.
Jasa unik ini ditawarkan oleh seorang pria bernama Sheikh Shahir nih gengs. Sebenarnya, Sheikh Shahir merupakan pemilik bisnis jasa cuci kendaraan. Tapi saat menjelang hari raya kurban, dia beralih menjadi jasa cuci hewan kurban. Dan benar saja nih gengs, berkat jasa unik ini, Shahir kebanjiran pesanan untuk mencuci hewan kurban dari para pelanggan. Dan ternyata, tarif cuci hewan kurban milik Shahir ini bisa dibilang murah banget nih gengs. Shahir membandrol harga cuci hewan kurban hanya dengan 100 rupiah atau sekitar 8.000 rupiah. Selain itu, di Indonesia jasa unik serupa juga ada nih gengs, seperti yang terdapat di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di daerah ini, banyak orang yang menawarkan jasa salon untuk hewan kurban. Para penjual jasa ini akan merapikan kuku dan tanduk hewan kurban supaya tampil lebih rapi dan proporsional. Cara unik jualan kurban. Siapa yang gak betah coba kalau mau beli hewan kurban ketemu dengan SPG cantik kayak gini nih gengs. Mirip dengan konsep jualan untuk showroom mobil, para calon pembeli akan dilayani oleh para SPG cantik. Para SPG ini akan melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada calon pembeli terkait hewan-hewan kurban yang dijual. Meski terkesan tak biasa, faktanya para pemilik usaha jual beli hewan kurban ini mengaku kalau pengunjung yang datang di tempatnya menjadi lebih ramai dari biasanya. Dan tempat jual beli hewan kurban yang menggunakan jasa SPG ini terdapat di beberapa tempat di Indonesia nih gengs, seperti di kota Depok dan Surabaya. Kurban terbanyak. Kalau biasanya menyembelih binatang kurban itu hanya beberapa saja, berbeda dengan Putra Siregar nih gengs. Pemilik PS Store ini pernah tercatat dalam Muri sebagai orang dengan kurban terbanyak. Bayangin aja nih gengs, pada tahun 2020, Putra Siregar berkurban sebanyak 410 hewan kurban. Yang semuanya tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rinciannya, Putra menyerahkan hewan kurban ke tempat ibadah dan pondok pesantren di seluruh Indonesia berupa 220 ekor kambing, 189 ekor sapi, dan 1 ekor unta yang dikirim ke Palestina. Nah, itu tadi serba-serbi kurban di dunia. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita.